Tes. Paslon 1 siap? Paslon 2 siap? Waktu dimulai dari kata pertama paslon nomor 1. Oke, jika saya bertanya untuk paslon nomor 2. Ini saya akan menanyakan apa strategi yang akan diterapkan dalam program LISA untuk memastikan kepedulian siswa-siswi SMA Teguh Umar terhadap kebersihan lingkungan sekolah dan bukan hanya sekedar seremonial. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Mungkin kita akan melakukan pembuatan poster lalu pemahaman kepada siswa-siswi SMA Teguh Umar tentang kepedulian lingkungan. Lalu mungkin jika dari anggota OSIS sendiri melihat ada sampah yang berserakan di luar, mungkin dari anggota OSIS bisa mengingatkan siswa-siswi SMA Teguh Umar. Lalu mungkin dari anggota OSISnya sendiri kita bisa membuangnya secara langsung, karena itu menurut saya tentang kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan sekolah. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan yang sudah diberikan. Apakah paslon 1 ingin kembali memberikan tanggapan? Waktu 2 menit dimulai setelah kata pertama. Tanggapan saya mengenai hal tersebut, apakah ada dapat meyakinkan dan apakah ada yakin bahwa siswa-siswi SMA Teguh Umar akan menjalankan dan menerapkan kebersihan itu dalam kehidupan sehari-hari mereka? Terima kasih untuk tanggapannya. Saya yakin karena ini lingkungan sekolah kita menggunakannya bersama, kita menempatinya bersama. Karena menurut saya lingkungannya bersih itu nyaman. Jika mereka tidak menjaga lingkungannya bersih, mereka yang menempati, mereka yang menggunakan, maka harusnya mereka tahu dan harusnya sadar, peka terhadap lingkungan sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Waktu telah selesai untuk sesi yang ketiga di babak pertama kali ini. Baik, kepada paslon nomor 1 bisa kembali ke tempat. Selanjutnya, kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Apakah paslon 2 ingin tetap dengan orang yang sama? Kepada perwakilan paslon ketiga, dapat ikut naik ke atas podium. Silakan. Kayaknya jadi mungkin dari paslonnya. Baik, kami persilahkan untuk paslon nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai setelah kata pertama telah terucap. Izinkan saya memberi pertanyaan. Di sini saya menyinggung pada proker jadwal tiket yang dimana di sekolah kita sendiri waktunya sangat mepet nih. Terus belum jika ada yang telat atau kendala yang lain. Pada jadwal tiket tentang sapa pagi, apakah cukup efektif untuk dilakukan dan untuk dikerjakan? Sedangkan mengingat sekolah kita sendiri memiliki jam yang sangat mepet dan belum mungkin nanti ada sholat duha dan kegiatan yang lain-lain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin untuk menjawab. Perlu saya garis bawahi bahwa sapa pagi adalah kegiatan yang dilakukan sebelum jadwal pelajaran dimulai. Jadi sapa pagi itu bertujuan untuk menyapa siswa-siswi di pagi hari. Misal kayak program yang sudah kita jalani tentunya waktu pas yang kemarin itu tuh guru dan juga beberapa orang itu berjabat tangan, bersalaman dan juga mengucapkan assalamualaikum. Jadi kalau misalnya dibilang mepet atau tidak, itu tentunya tidak, karena program Sapa Pagi ini sendiri dilaksanakan sebelum memulainya jam pelajaran. Seperti itu. Oke, apakah ada tanggapan dari paslon nomor 2? Boleh. Di sini mungkin kan juga gitu jadwal tiketnya belum kayak mungkin ada beberapa orang yang mungkin nggak bisa berangkat tepat waktu pada saat jadwalnya terlaksanakan. Kalau dari kalian sendiri, bagaimana cara kalian menanggapi hal-hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin jawab. Kalau untuk masalah itu mungkin itu berhubungan dengan kedisiplinan. Jadi mungkin saya akan evaluasi para anggota-anggota OSIS kami bagaimana caranya orang yang sudah diberikan tanggung jawab bisa melaksanakan tanggung jawab itu dengan maksimal mungkin.
Jadi mungkin kami akan mengevaluasi kinerja para anggotanya dan juga memberikan briefing sebelum melakukan itu bahwa setiap anggota OSIS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut harus datang pagi sebelum waktu pelajaran dimulai. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada paslon nomor urut 3 dan paslon nomor urut 2. Selanjutnya merupakan sesi tanya jawab antara paslon nomor urut 3 kepada paslon nomor urut 1. Kepada paslon nomor urut 2 dapat kembali ke panggung. Dan apakah dari paslon nomor urut 3 akan digunakan orang yang sama? Oke, sebentar. Kepada paslon nomor 2, nomor urut 3, kami persilakan. Waktu 1 menit berjalan setelah kata pertama telah terucap. Baik, saya ingin menyinggung soal program petarja atau pengetahuan seputar remaja. Mungkin kalau dilihat dari asosiasi dan juga keyakinan atau keinginan siswa sendiri, apakah kamu yakin bahwa si program petarja ini dapat berjalan secara maksimal? Dan kalau semisal tidak berjalan sesuai yang kamu harapkan, tidak mendapat antusiasme dari siswa atau tidak mendapat dukungan dari instansi sekolah, apakah ada alternatif lain dan sebutkan serta jelaskan alternatif tersebut? Terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab? Oke, baik. Mungkin untuk petarja, menurut saya dapat jika petarja kita tidak hanya menginformasikan tentang seputar saja, yaitu lomba-lomba dan lain-lain. Menurut saya, situasi di SMA masih kurang terbuka dengan ada lomba-lomba di luar. Nantinya di program petarja ini, harusnya kami akan mengeser lomba-lomba setiap 2 minggu agar siswa-siswi di SMA Tukuman mengerti bagaimana adanya lomba-lomba di luar untuk mereka mengasah skill akademik maupun non-akademik. Apakah paslon nomor 3 ada tanggapan? Lalu itu terkait antusiasme sekolah, siswa, maaf. Tapi bagaimana jika program yang kamu jalankan ini tidak mendapatkan event atau dukungan dari pihak sekolah? Jika program kita tidak mendapat dukungan dari sekolah, tentunya kita akan yang pertama melakukan evaluasi penyebab program kerja kita tidak didukung oleh sekolah. Kemudian kita akan melakukan pembenaran di bagaimana cara supaya program kerja petarja ini bisa didukung oleh sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1 bisa kembali ke panggung. Setelah ini dilanjutkan paslon 3 memberi pertanyaan kepada paslon nomor urut 2. Apakah paslon 3 ingin berganti orang? Oke. Baik, ketentuan masih sama, waktu 1 menit untuk memberikan pertanyaan akan berjalan setelah kata pertama telah terucap. Oke, saya akan program baru yang katanya Duta SMA Teukuman. Nah, saya penasaran nih, dari banyaknya siswa SMA Teukuman ini pasti banyak yang memiliki bakat yang terpendam gitu ya. Nah, bagaimana cara kamu menyeleksi dan memilih Duta SMA Teukuman tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi Duta Sematus ini merupakan sebuah ajang pemilihan siswa-siswi terbaik di SMA Teukuman yang meliputi penguasaan pandai intelijensi, bakat minat, sopan santun, dan juga komunikasi yang baik. Bagaimana cara menyeleksi? Yang pertama, ini seperti lomba pada kelas ada umumnya. Jadi setiap kelas itu memberikan perwakilan 2 atau 1 orang untuk dapat diajukan. Nanti akan setiap siswa tersebut akan dikumpulkan jadi 1, terus diberikan sebuah materi. Nah, nanti saat final akan ditentukan sebagai siapa yang menjadi pemenangnya. Terima kasih. Saya akan beri tanggapan. Nah, jika duta yang menjadi duta SMA Teukuman ini kan memberikan contoh yang baik. Bagaimana jika duta SMA Teukuman ini melakukan kesalahan yang bisa merusak nama SMA Teukuman? Bagaimana cara kamu menanggapinya? Baik, terima kasih. Dalam penyeleksian Duta Sematus ini juga tidak hanya pada kecerdasan saja, tetapi juga sopan santun. Tentunya jika sudah terpilih menjadi ini harus menjadi contoh yang baik untuk seluruh warga sekolah dan juga memiliki sopan santun dan komunikasi yang baik terhadap seluruh siswa sekolah. Jadi jika Duta Sematus tersebut melakukan
sebuah kesalahan hampir tidak mungkin karena sudah terseleksi dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan yang sudah diberikan. Kami mohon kepada paslon nomor urut 3 untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya, yakni sesi untuk paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1. Kepada perwakilan dapat naik ke atas podium. Baik, waktu 1 menit untuk memberikan pertanyaan serta tanggapan nantinya akan dimulai setelah kata pertama telah terucap. Baik, izinkan saya memberikan pertanyaan kepada paslon nomor 1. Di dalam visi misi Petarja pengetahuan seputar remaja yang ada di visi dan misi dari paslon 1. Di sini kan kita tidak bisa mengontrol sikap dan sifat seseorangnya. Jika masih ada siswa yang belum memiliki kesadaran tentang proker ini, apa yang akan kalian berdua lakukan? Izinkan kami menjawab dari pertanyaan nomor urut paslon 02. Jika tidak ada yang mendengarkan, kami akan mencoba mengevaluasi kenapa program ini tidak didengarkan dan tidak efektif dalam membangun citra yang baik untuk siswa-siswi SMA Teguh Umar Semarang. Tidak hanya itu, kami akan menanyakan tanggapan pada guru-guru bagaimana solusi yang bisa diberikan. Terima kasih. Apakah ada tanggapan? Jadi izinkan saya menanggapi. Jika visi misi Petarja ini tidak 100% bisa mengontrol sikap dan sifat seseorang, apakah tetap akan dilanjutkan visi misi ini? Menurut saya, Petarja ini merupakan salah satu program kerja saya yang memberikan dampak positif terhadap sekolah, terhadap perilaku, akhlak siswa-siswa SMA Teguh Umar. Memberikan informasi. Kenapa kalau tidak dilanjutkan? Ya harus dilanjutkan karena merupakan suatu kegiatan yang positif, di mana memberikan dampak yang baik untuk SMA tercinta ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk sesi yang babak kali ini sudah dimohon kepada paslon nomor urut 2 dapat kembali ke panggung. Terima kasih. Kemudian dimohon untuk paslon nomor 3 dapat maju ke podium untuk menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Apakah paslon 1 tetap orang yang sama? Ya. Nah. Baik. Kepada paslon 1, kami persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Waktu berjalan setelah kata pertama telah terucap. Oke, baik. Di sini saya akan mempertanyakan tentang program kerja kalian yang 5. Menurut kamu apa dampak positif untuk siswa dengan adanya program 5S? Dan bagaimana kamu mengukur keberhasilan dari program kerja? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin dijawab. Jadi tadi pertanyaannya program 5S ini akan berjalan sesuai apa yang kami mau atau enggak? Seperti itu. Apa dampak positif untuk siswa dengan adanya program 5S? Kemudian bagaimana Anda mengukur keberhasilan program tersebut? Oke, baik, terima kasih. Jadi dampak positif 5S ini tentunya sangat banyak sekali ya, karena 5S ini berhubungan dengan pendidikan karakter, yang dimana seperti kamu tahu sendiri bahwa generasi di era sekarang ini sangat menyayangkan sekali, sangat atau menyepelekan yang namanya pendidikan karakter. Jadi banyak sekali siswa-siswi yang mungkin lupa akan menyapa guru, memberi salam, atau kayak unggah-ungguhnya itu tidak dipakai. Jadi program ini baik atau tidak? Tentunya baik, karena 5S ini akan memberikan pendidikan karakter terhadap mereka bahwa 5S ini penting. Yang diantaranya kayak senyum, sapa, salam, sopan santun itu perlu kita olah lagi, perlu kita kembangkan lagi terhadap siswa-siswi di era zaman sekarang. Seperti itu. Jadi untuk mengukur suatu keberhasilan adalah kita dapat melihat siswa-siswinya itu sendiri, apakah siswa-siswinya itu sudah menerapkan, apakah ketika siswa-siswi tersebut bertemu dengan guru, apakah sudah memberikan senyum, memberikan sapa, atau memberikan salam, seperti itu. Jadi ketika seluruh siswa di SMA Teguh Umar ini sudah melaksanakan atau menerapkan perilaku 5S tersebut, kami nyatakan program kerja yang kami rancang ini berhasil. Seperti itu. Apakah ada tanggapan dari paslon nomor urut 1? Oke, baik. Tadi kan dengan siswa sebanyak ini, apakah Anda begitu yakin jika 5S ini bakal diterapkan oleh semua siswa? 100%, jika tidak 100%, apa yang akan Anda lakukan selain evaluasi? Oke. Mungkin kami akan menggunakan anggota dulu.
karena sebagai anggota OSIS itu harus memberi contoh yang baik kepada siswanya. Jadi, kalau misal mau program kita berjalan dengan baik, kita sebagai pelaksana juga harus menerapkannya. Jadi, saya mungkin akan meminta seluruh anggota OSIS untuk menerapkan 5S ini agar bisa dicontoh oleh siswa-siswi seumur. Dan menurut tadi pernyataan kamu yang program ini akan berjalan 100% atau tidak, setiap program kerja itu punya tantangannya masing-masing, dan itu bagaimana cara kita untuk menghadapi tantangan tersebut. Dan berapa persen saya yakin keberhasilannya, seperti yang dikatakan bahwa 100% itu adalah kesempurnaan adalah milik Tuhan, jadi mungkin saya 90% saya nyatakan program saya akan berhasil. Baik, terima kasih atas pertanyaan serta gambaran yang diberikan kepada dua pasangan calon yang berada di atas podium. Kami persilakan untuk kembali ke atas panggung. Oke, Kak Afik,